maka sesungguhnya permata itu akan berkurang nilainya ketika dibungkus dengan tas plastik. Ilmu kita itu adalah permata kita. Kelembutan yang ada pada kita setelah kita mendapatkan ilmu, lalu kita bersikap lembut ketika setelah mendapatkan ilmu, maka itu merupakan packaging dari sebuah permata yang sudah kita dapatkan dari sisi Allah. Karena yang menjadikan kita paham ilmu itu Allah, Bu. Makanya ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu, sikap yang harus betul-betul dia berusaha untuk dia tampakkan setiap telah mendapatkan ilmu, yaitu berbuah manis dengan sebuah kelembutan. Semakin orang berilmu, semakin dia lembut. Semakin dia berilmu, maka semakin dia luas ketika menyikapi dirinya, menyikapi pasangannya, menyikapi keluarganya, dan menyikapi orang di sekitarnya. Karena itulah yang kita dapatkan dari sikapnya para ulama yang penuh dengan kelembutan setelah mereka mendapatkan ilmu. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk di antara yang bersyukur ketika Allah menebalkan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi yang datang di dalam kehidupan kita. Kenikmatan duniawi Allah bagikan rata sesuai dengan ketetapan takdir yang Allah berikan kepada manusia. Ketika kita mendapatkan sandang, mendapatkan papan, dan mendapatkan pangan, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap orang. Ada kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang, tetapi Allah khususkan dan Allah istimewakan kepada sebagian orang. Siapa yang mendapatkan keistimewaan kenikmatan itu, yaitu pada kenikmatan ukhrawi. Kenikmatan ukhrawi itu banyak, Ibu. Ketika Ibu diberikan kesabaran menghadapi suami dengan berbagai macam keterbatasan dan kesalahan, itu kenikmatan ukhrawi. Ketika kita diberikan kelapangan hati ketika mendidik anak kita walaupun terkena kelelahan dan kepenatan, itu kenikmatan ukhrawi. Dan ketika kita diberikan kesempatan untuk duduk di taman ilmu, mendengarkan setiap petuah dan setiap petunjuk yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, itu kenikmatan ukhrawi, di mana tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan itu. Kenikmatan itu hanya Allah berikan dengan sifat rahimnya. Tetapi kenikmatan duniawi Allah berikan dengan sifat rahmannya. Kalau Ibu baru mendapatkan kenikmatan mobil, itu merupakan konsekuensi dari sifatnya Allah yang rahman. Kalau Ibu mendapatkan pakaian, itu konsekuensi dari sifat Allah yang rahman. Tapi ketika Ibu diberikan kekuatan bangun di tengah malam, diberikan duduk di taman ilmu, sampai kita mampu mengamalkan kehidupan kita sesuai dengan petunjuk sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu merupakan kenikmatan ukhrawi, bersifat limited edition, di mana itu merupakan konsekuensi dari sifat rahimnya Allah yang Allah berikan kepada manusia yang Allah kasihi. Dan kita senantiasa bersyukur. Kita pada kesempatan ini, kita diberikan kesempatan berkumpul di taman ilmu, dan semoga kita tidak pernah bosan di dalam setiap ilmu yang kita peroleh. Semoga kita senantiasa serakah terhadap setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Karena salah satu sifatnya orang mukmin, mereka itu serakah dengan ilmu dan informasi kebaikan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina la yashba' min khairin yasmauhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin itu sifatnya banyak, tapi salah satu sifatnya orang mukmin, mereka itu tidak pernah cukup dan tidak pernah merasa kenyang terhadap setiap kebaikan dan setiap ilmu yang mereka peroleh, sampai betul-betul mereka memastikan dirinya sudah berada di antara taman-taman surga. Semoga kita termasuk orang yang tidak pernah cukup dengan ilmu. Semoga kita senantiasa serakah dengan ilmu. Semakin sering kita mendatangi majelis ilmu, semakin mendekatkan kita dengan surga dan menjauhkan dari pintu api neraka. Jangan kita anggap sebelah mata majelis ilmu yang kita hadiri. Jangan kita anggap remeh setiap kajian yang kita arungi. Karena apa? Sesering engkau mendatangi majelis ilmu, maka sejauh itu Allah menjauhkan kita dari neraka dan mendekatkan kita dengan taman-taman surga. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa taman ilmu disebut dengan Riyadul Jannah. Kenapa taman ilmu itu disebut langsung oleh Nabi Muhammad dengan kata Riyadul Jannah, taman surga. Karena memang ilmu dan surga itu kaitannya sebagaimana ikan dengan airnya. Semoga Allah
tuntun kita dengan ilmu yang benar. Supaya kita tidak tersesatkan dengan pemikiran yang menyimpang dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Kita hari ini akan kembali kepada kajian buku dan kajian kitab. Setelah beberapa pertemuan kita mengkaji tentang masalah rumah tangga. Rumah tangganya sudah dulu. Ya. Mari kita praktekkan di dalam rumah tangga kita. Semoga kita sudah bisa mengaplikasikan satu persatu dari apa yang telah kita pelajari. Dan semoga kehidupan rumah tangga kita menjadi lebih baik. Tadi saya mendapatkan sebuah kabar yang sangat menggembirakan hati saya. Sebelum tadi datang ke sini, ada salah satu jamaah tadi bercerita kepada saya di Pamulang. Saat saya kemarin, sepekan yang lalu mengikuti kajian Ustadz di Delatinos Al-Aqsa. Oh iya Ibu. Iya Masya Allah Ustadz. Hari ini, sepekan ini keluarga saya berubah. Suami saya sering mengajak saya beribadah dan taat. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka sesungguhnya hal semacam itu seakan hadiah terindah bagi seorang guru. Dan tentunya kita mengharapkan setiap ilmu yang kita peroleh membawa keberkahan. Bisa mengubah kita menuju kepada pribadi yang lebih baik. Kita menjadi istri yang lebih baik. Kalau kita menjadi suami yang lebih baik. Dan kalaupun kita menjadi anak dan orang tua, kita menjadi anak dan orang tua yang lebih baik setelah kita mendapatkan ilmu. Makanya kalau ilmu itu dikatakan ilmu itu dua. Ada ilmu yang berkah, ada ilmu yang tidak berkah. Ilmu yang berkah itu, ilmu yang tidak berkah, yaitu adalah orang yang terus mendatangi majelis ilmu tetapi tidak ada perubahan mendasar pada hidupnya. Dia mungkin datang ke kajian tetapi tutur katanya, sikapnya, attitude-nya tidak ada yang berubah. Maka dipastikan tidak bertambah kebaikan dalam setiap ilmu yang kita peroleh, berarti ilmu yang kita pelajari tidak membawa keberkahan. Tetapi yang kedua, ilmu yang berkah itu membawa perubahan. Perubahan malam kita berubah seiring ilmu yang kita dapatkan ilmu yang kita dapatkan berkah. Harta kita menjadi berubah, bagaimana cara kita manajemennya dan bagaimana membelanjakannya seiring ketika ilmu kita berkah. Ketika kita menjadi orang tua yang lebih sadar, menjadi orang tua yang lebih sabar, ketika mendapatkan ilmu kita berkah. Semoga ilmu kita dari setiap yang kita pelajari membawa keberkahan. Jangan sampai anak-anak kita berkomentar, Mama itu ngajinya di mana sih? Lalu kita menjawab, di Delatinos. Sudah berapa lama Mama ngaji? Udah 9 tahun. Kok enggak ada yang berubah dari Mama ya gitu. Jangan sampai komentar itu keluar dari lisan anak-anak kita. Berarti kita dievaluasi oleh anak sebelum nanti dievaluasi sama Allah. Itu yang kita khawatirkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Ada 4 perkara musibah yang harus kita hindari. 1, ilmu yang tidak berkah. Yang kedua, wa qalbin la yakhsha', hati yang tidak pernah khusyuk. Hatinya terus mikir duniawi terus, itu hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Diturutin 1, minta lagi 1. Diturutin 1, minta lagi 1. Itu musibah, Bu. Kalau kita sudah memperturutkan hawa nafsu, maka kita menjadi budak dan menjadi daerah jajahan bagi nafsu. Dan mengikuti nafsu itu perjalanan yang paling melelahkan. Dan yang terakhir, apa musibah yang menimpa pada seorang hamba, yaitu ketika doanya tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Maka berlindunglah dari 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ibu tahu nggak siapa orang yang pertama kali dijebloskan masuk ke dalam neraka dan menjadi narapidana neraka pertama kali? Kalau ibu berpikir bahwasanya yang dijebloskan ke dalam penjara neraka itu adalah pezina, pertama kali yang dijebloskan ke penjara, jawaban ibu tidak 100% tepat. Kalau jawaban ibu koruptor, jawaban ibu juga tidak 100% tepat. Kalau jawaban ibu pelakor, saya nggak tahu nih pelakor termasuk enggak. Maka jawaban ibu hanya emosi aja itu kelihatan. Maka tidak 100% tepat juga.
Kalaulah pezina, kalaulah koruptor, pembunuh, bukan pertama kali yang dijebloskan dan menjadi narapidana di dalam penjara besar yang bernama neraka, pertanyaan kita lalu harus terjawab. Lalu siapa Ustadz yang pertama kali menjadi narapidana ketika dijebloskan ke dalam penjara? Neraka, di mana kita khawatir bahwasanya kita termasuk di dalamnya. Rasulullah menjawab pertanyaan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Muslim. Ketika Nabi bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun." Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah di dalam kehidupan mahsyar itu ada 3 orang. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika setiap orang itu sedang harap-harap cemas, berdebar-debar, untuk menunggu panggilan dari Allah, untuk diadili dan disidang di pengadilan Allah, ada 3 orang yang diteriakkan namanya dan mereka menghadap kepada pengadilan Allah untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara neraka pertama kali dan menjadi deretan orang pertama kali yang menjadi narapidana jahanam. Maka Rasulullah menyampaikan dalam bahasa yang luar biasa merenungkan untuk kita. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali dijebloskan ke dalam penjara neraka itu 3. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala lahu ma amilta fiha qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liqala annaka jari'un faqad qila. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah itu orang yang berjihad. Maka orang yang berjihad itu memenuhi panggilan itu. Maka ketika mereka telah berdiri di pengadilan Allah, di padang mahsyar, di mana padangnya itu warna pasirnya putih, kemerah-merahan, matahari didekatkan sejarak 1 mil, dan tidak ada batasan untuk siapapun di daerah mahsyar, maka mujahid ini menghadap kepada Allah dan disidik oleh Allah. Dan ketika disidik oleh Allah, Allah memulai penyelidikan dengan sebuah pertanyaan ingkar. Pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Allah lalu bertanya, Ma'amil tafi, kamu kan mujahid. Apa yang telah kamu lakukan sepanjang usiamu ketika hidup di dunia? Maka mujahid ini langsung berkata, Qataltu fika. Saya sepanjang hidup saya itu berjuang, saya berjihad ya Allah. Semata-mata saya berjuang ini di dalam medan perjuangan. Allah lalu bertanya kembali. Maaf ya Ibu, saya sudah pernah menyampaikan. Kaedahnya kita kalau di padang mahsyar, kaedahnya manusia itu simpel. Barang siapa yang dikumpulkan di padang mahsyar dan ketika berhadapan dengan Allah tidak ditanya macam-macam oleh Allah dan tidak didebat, itu pasti masuk surga. Seperti analoginya ketika ibu melewati imigrasi. Ketika ibu melewati imigrasi, tidak ada notif khusus, tidak ada red notice, dan tidak ada blue notice untuk ibu. Biasanya tidak ada pertanyaan. Dibuka, jalan. Tapi ketika ibu melewati imigrasi, ada notif-notif tertentu dan ada pesanan-pesanan informasi tertentu yang disebut dengan red notice dan blue notice, maka biasanya ibu mendapatkan banyak pertanyaan. Namanya siapa Bu? Rini. Rini atau Rini? Rini Pak. Benar. Jangan-jangan Rinto. Enggak Rini. Misalkan. Maka pertanyaannya banyak. Kenapa? Ternyata ada notif-notif khusus pesanan bahwasanya nama ini termasuk di antara nama yang harus mendapatkan perhatian. Itu analogi sederhana ketika manusia di dalam pengadilan Allah. Makanya ketika si mujahid ini dipanggil oleh Allah pertama kali, maka dia mendapatkan banyak notif dan banyak pertanyaan dari Allah. Dan ujungnya didebat oleh Allah. Makanya Rasulullah berkata kepada Ibunda Aisyah dengan sebuah sabda, "Waman nuqisha uddiba." Siapapun yang nanti berdiri di hadapan Allah, kok sampai didebat oleh Allah, berarti dia berakhirnya dengan tragis ketika akan diadab.
Maka mujahid ini ketika dia menjawab, saya sepanjang hidupnya berperang. Lalu Allah bertanya, untuk siapa? Maka langsung dijawab, untukmu ya Allah. Fika, untukmu ya Allah. Maka Allah menyanggah jawaban dari mujahid ini dan berkata, kadzabta walakinnaka qatalta liqala annaka jari'un. Kamu bohong. Sesungguhnya kamu berperang itu supaya kamu disebut sebagai pemberani dan kamu telah mendapatkan pujian itu dari lesan manusia setelah kamu dicap sebagai pemberani. Karena dia didebat, dia celaka. Maka dibenamkan wajahnya, diseretlah dia oleh malaikat Zabbaniyah. Lalu dicemploskanlah dia ke dalam neraka pertama kali. Jilatan api neraka berbahan manusia dimulai dari bahan bakar yang bernama mujahid yang salah niat. Karena bahan bakar api neraka itu dari batu dan manusia yang dijebloskan ke dalamnya. Dan ternyata bahan bakar manusia pertama kali yang menjadi bahan bakar api neraka itu siapa? Bahan bakar para mujahidin yang mereka salah meletakkan niatnya. Yang harusnya mereka mendapatkan surga kalau terjaga niatnya semata-mata karena Allah. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah, rajulun ta'alamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Faqala lahu ma 'amilta fihi qala ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'al Qur'ana fika. Maka yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang senantiasa belajar, orang yang senantiasa mengajar kayak saya, dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Inilah orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah. Dia datang di dalam penyidikan Allah. Allah pun bertanya dengan skema yang sama dengan yang pertama. Ma'amil tafi, apa yang kamu lakukan? Maka orang itu berkata, ta'alamtul ilma, saya sibuk nyari ilmu. Tidak ada undangan kajian kecuali saya datang. Ke mana-mana saya kajian datang. Bahkan ketika ustadznya libur, saya tidak libur. Ini tambahan dari saya. Ini tambahan ya, nanti jangan disangka ini dari hadis. Enggak, ini tambahan dari saya. Wa 'allamtuhu, dan saya sibuk ngajar, saya sibuk dakwah kemana-mana. Dan saya sibuk baca Quran terus di mana-mana. Tidak ada tempat kecuali ketika saya, sehingga saya memperdengarkan suara saya yang indah. Lalu Allah bertanya di dalam penyelidikan itu dengan format sebagaimana skema yang pertama. Lima amilta, untuk apa kamu melakukan itu ketika kamu belajar, ketika kamu mengajar, ketika kamu berdakwah, dan ketika kamu membaca Al-Quran? Untuk siapa kamu melakukan itu? Maka seketika orang itu tanpa ragu mengatakan, fika, untukmu ya Allah. Allah lalu berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu belajar, sesungguhnya kamu mengajar di dalam dakwah, dan sesungguhnya kamu membaca Al-Quran, supaya kamu disebut sebagai orang yang alim dan qori yang indah suaranya. Allah tidak berkenan. Allah benamkan wajahnya, Allah seret, dan Allah jebloskan dia ke dalam penjara. Neraka. Dia menjadi bahan bakar kedua dari bahan bakar pertama si mujahid yang salah niat. Yang ketiga, rajulun tasaddaqa bisadaqatihi. Yang ketiga yang dipanggil oleh Allah, orang yang terkenal dan viral, sering bersedekah. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah berhadapan dengan penyidikan Allah, maka Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Tidak ada satupun kesempatan untuk bersedekah kecuali saya sedekah ya Allah. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Sesungguhnya kamu sedekah itu semata-mata supaya kamu mendapatkan gelar sebagai orang yang dermawan dan viral tentang itu. Dan kamu sudah viral sebagai orang yang dermawan. Lalu dijebloskanlah ia ke dalam penjara. Masya Allah ya. Ibu jangan salah ya memahami hadis ini. Alhamdulillah saya tidak mujahid, saya tidak bukan orang yang ngaji, dan saya tidak pernah sedekah. Enggak, jangan gitu. Tapi cara kita memahami hadis ini itu adalah ketika orang yang beramal saja belum tentu selamat dari jilatan api neraka, apalagi ketika kita tidak beramal. Yang berikutnya yang kita harus pahami yaitu adalah ternyata yang menjadi sorotan dan menjadi spotlight untuk kita adalah ternyata orang yang belajar itu pun belum menjamin bahwasanya orang yang belajar itu mereka selamat dari jilatan api
neraka. Karena ternyata ilmu itu jalan kemuliaan, betul, tetapi banyak prosedur dan banyak sekali komponen yang harus kita perhatikan supaya betul-betul ilmu ini bisa menyelamatkan pada kehidupan kelak kita di akhirat. Orang yang menjadi ahlul ilmi belum tentu menjadi ahlul jannah. Dan inilah pula yang menjadikan kita harus mawas diri. Bukan berarti ketika ibu datang ke kajian, ketika ibu dekat dengan ustadz, ketika ibu dekat dengan seorang guru yang mungkin terkenal di antara umat, menjadikan ibu merasa berada pada zona nyaman nanti akan mendapatkan surga. Belum tentu. Karena orang yang menjadi ahlul ilmi belum tentu menjadi ahlul jannah. Saya pernah mendapatkan teguran kecil dari anak saya. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Ketika anak saya pada satu waktu pernah bercermin. Maka anak saya pada saat bareng-bareng bercermin sama bapaknya, ketika kita masih punya rambut saat itu, maka anak saya itu berkata, doakan ya Bi, saya menjadi ahlul ilmi. Saya pada saat itu sembari mengelus kepalanya akan mendoakan, sebagaimana kebiasaan saya mendoakan. Tapi ketika saya akan mendoakan, tiba-tiba dia mengedit dan menganulir doanya. Dan berkata, jangan Bi, jangan ahlul ilmi, ahlul jannah saja. Saya tanya, kenapa harus ahlul jannah? Maka jawabannya itu menggetarkan hati saya. Beliau berkata, karena sesungguhnya kalau menjadi ahlul ilmi, belum tentu menjadi ahlul jannah. Tetapi ketika menjadi ahlul jannah, insya Allah dia punya ilmu. Itulah yang menjadikan kita semakin paham. Bahwasanya ternyata ilmu itu bukan satu komponen yang langsung ketika kita telan langsung menjadikan kita bisa mendapatkan surga. Tetapi sesungguhnya ilmu ketika ada dan menjadi syarat kita di dalam kita beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya ilmu itu harus kita betul-betul berikan. Bagaimana komponennya dan seluruh perangkat yang dibutuhkan pada ilmu supaya betul-betul ilmu bisa menjadi penyelamat pada kehidupan kelak kita di akhirat. Dan itulah yang menjadikan kita melanjutkan pembahasan kita ta'aruf dengan ilmu supaya betul-betul kita paham ilmu, kita paham tuntutan ilmu itu apa, kita paham konsekuensinya ketika kita berilmu dan kita tahu bagaimana seluruh syarat yang dimiliki pada ilmu supaya kita betul-betul layak menyandang status sebagai penuntut ilmu. Karena ilmu itu betul-betul kita butuhkan. Kita sangat membutuhkan ilmu karena kalau bukan dengan ilmu, kita akan terjebak dengan banyak pemahaman-pemahaman sesat. Maaf ya Bu, hari ini pemahaman sesat begitu menjamur di sekitar kita. Bahkan pada zaman dulu saja, awal abad pertama dan awal abad yang kedua, kita sudah mendapati banyak orang menyimpang dari jalur ilmu yang benar. Makanya kalau kita tidak betul-betul mencintai ilmu dan tidak bersemangat untuk mendatangi ilmu, kita khawatir pemahaman kita akan rusak, dan ketika pemahaman kita rusak, sesungguhnya jauh surga itu sebagaimana jauh api dari panggangnya. Saya ingatkan ada sebuah kisah nyata Bu, untuk menggambarkan kepada kita betapa pentingnya pemahaman ilmu yang benar untuk terus kita pelajari dengan seluruh komponennya. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah beliau itu jalan. Tidak terlalu jauh dari tempat beliau jalan, maka beliau mendapati ada seorang pemuda. Pemuda tersebut dia mengambil buah-buahan. Dia mencuri buah-buahan yang diharamkan oleh Allah. Diambil buah-buahan itu, dipegang. Dia lalu jalan. Imam Abu Hanifah ketika mendapati perbuatan kemungkaran, orang mencuri buah milik ladang orang lain, maka Imam Abu Hanifah itu lalu ingin mengingatkan orang tersebut. Tapi orang tersebut apalah daya, jalannya cepat sekali. Akhirnya orang tersebut pada saat ketika berjalan, dia memberikan buah curiannya itu kepada beberapa fakir miskin yang ada di pinggir jalan. Jadi sebagian buah disedekahkan, sebagian buah dibawa sama dia. Ketika Imam Abu Hanifah berhasil untuk sampai kepada pemuda tersebut, Imam Abu Hanifah lalu bertanya, lima syarakta hadihi sama. Kenapa kamu itu mencuri buah-buahan?
Tetapi pemuda tersebut karena tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah, ulama besar, pemuda itu mengatakan, loh, memang saya mencuri buah, tapi saya sudah bersedekah. Sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Dan dosa tidak dilipat gandakan oleh Allah. Berarti sedekah saya 10 kali lipat. Saya pakai mengurangi dosa saya 1. Berarti 10 dikurangi 1 masih 9. Jadi kamu jangan mencela saya, Imam Abu Hanifah. Jadi kamu jangan mencela saya. Memang saya mencuri, tapi saya membelanjakan di tempat yang Allah ridhoi. Jadi apa yang saya lakukan menggugurkan dosa saya. Alhamdulillah Bu, ketemunya Imam Abu Hanifah. Kalau ketemunya Ibu, sama-sama bingung. Benar juga ya kan gitu. Maka Imam Abu Hanifah pada saat ketika mendapatkan penjelasan itu, Imam Abu Hanifah langsung tahu dan cara menjawabnya dengan begitu tegas dan begitu pintar. Imam Abu Hanifah cukup menyebutkan satu hadis saja yang diriwayatkan dari jalurnya Bukhari. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik ya nak, anak muda. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apa yang kamu sedekahkan ini tidak diterima sama Allah karena datang dari sesuatu yang buruk. Jadi kalau kamu menganggap sedekahmu mendapatkan 10 pahala, salah. Karena sedekahmu datang dari sesuatu yang buruk ketika kamu mencuri miliknya orang. Barulah pemuda tersebut diam. Inilah pentingnya pemahaman ilmu yang benar, Bu. Makanya kalau kita tidak memiliki pemahaman ilmu yang benar, maka kita akan mudah sekali untuk diombang-ambing dan mudah sekali untuk ditipu. Sehingga akhirnya tidaklah orang ketika tidak memiliki pemahaman yang benar kecuali menjadi sasaran empuk atas penipuan-penipuan yang berakibat rusaknya kita dalam kehidupan di akhirat. Makanya tidak sedikit kan, maaf, banyak koruptor yang terkadang mereka ketika korupsi, mereka itu memanajemen korupsinya itu dengan cara sebagaimana pemuda yang mencuri buah. Mereka ambil uang korupsi 1 miliar, tetapi 300 jutanya diberikan kepada panti asuhan. Mereka berharap 300 juta itu akan menghapuskan dosa 700 juta. Padahal apapun yang datang pada yang buruk tidak akan menghasilkan kecuali keburukan. Inilah pentingnya bagi kita untuk mengerti ilmu, inilah pentingnya bagi kita untuk paham. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita akan menjadi manusia yang mudah tertipu. Akhirnya ada orang bicara bisa bahasa semut, mana kita diem aja. Akhirnya ketika mengatakan makoli, makalah, akhirnya kita mengangguk-ngangguk kepala saja. Padahal itu merupakan bagian dari sebuah kebodohan. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita akan mempelajari tentang akhlak penuntut ilmu yang ke-6. Kita kemarin sudah mempelajari akhlak penuntut ilmu yang ke-5. Bahwasanya seorang penuntut ilmu harus menjaga diri dari kesombongan. Sekarang kita menuju kepada pembahasan yang nomor 6. Apa yang harus dipahami dan harus diperhatikan setiap para penuntut ilmu ketika mereka menuntut ilmu dan telah mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu perkataan Allah dan perkataan Rasul. Bagi yang membawa bukunya, mari kita buka halaman 74. Allah lalu berfirman kepada kita, para ulama lalu menjelaskan kepada kita sesuai dengan firman-Nya Allah. Salah satu di antara perkara yang harus dimiliki setiap para penuntut ilmu ketika kita telah belajar ilmu, ketika telah menghadiri majelis-majelis ilmu, ketika kita telah mendengarkan petunjuk yang datang dari kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya kita ini harus memiliki sifat kelembutan setelah kita memiliki ilmu yang Allah hantarkan kepada kita. Antara kita dan ilmu yang kita pelajari dan kelembutan itu berkaitan. Karena pada keduanya tidak bisa dipisahkan. Hasil dari ilmu yang baik itu menghasilkan kelembutan.
Makanya ketika seseorang telah menuntut ilmu, lalu tidak nampak sifat kelembutan yang ada pada dirinya, berarti proses pada ilmu yang dia peroleh ada proses yang salah. Ketika akhirnya menghasilkan sikap keras dan bengis ketika telah mendapatkan ilmu. Ini tampaknya sederhana, tetapi justru sering kita dapatkan kasusnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang terkadang sebelum mereka mendapatkan ilmu, terkadang sikapnya biasa. Tapi justru setelah dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan, lalu kita jumpai sikapnya itu keras dan bengis kepada orang lain. Dan tidak nampak sifat kehalusan dan tidak nampak sifat kelembutan pada dirinya setelah mendapatkan ilmu. Padahal kata para ulama, sesungguhnya ilmu itu kayak permata. Kelembutan itu kayak sebuah tas yang mahal ketika membungkus sebuah permata. Ibu bisa membayangkan kalau permata yang mahal dibungkus dengan tas plastik. Maka sesungguhnya permata itu akan berkurang nilainya ketika dilihat ketika dibungkus dengan tas plastik. Ilmu kita itu adalah permata kita. Kelembutan yang ada pada kita setelah kita mendapatkan ilmu, lalu kita bersikap lembut ketika setelah mendapatkan ilmu, maka itu merupakan packaging dari sebuah permata yang sudah kita dapatkan dari sisi Allah. Karena yang menjadikan kita paham ilmu itu Allah, Bu. Makanya ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu, sikap yang harus betul-betul dia berusaha untuk dia tampakkan setiap telah mendapatkan ilmu, yaitu berbuah manis dengan sebuah kelembutan. Semakin orang berilmu, semakin dia lembut. Semakin dia berilmu, maka semakin dia luas ketika menyikapi dirinya, menyikapi pasangannya, menyikapi keluarganya, dan menyikapi orang di sekitarnya. Karena itulah yang kita dapatkan dari sikapnya para ulama yang penuh dengan kelembutan setelah mereka mendapatkan ilmu. Ibu tahu nggak, ada seorang ulama yang bernama Abu Hatim Al-A'sam. Ada namanya ulama itu disebut dengan Abu Hatim yang tuli. Masya Allah ya. Ada ulama disebut dengan Abu Hatim yang tuli. Kenapa dia menjadi tuli? Itu ada kisah nyatanya. Ternyata beliau itu pernah menyampaikan sebuah ilmu. Lalu pada satu waktu ada seorang ibu-ibu wanita yang datang kepada beliau ingin meminta fatwa, konsultasi. Qadarullah perempuan tersebut secara tidak sengaja beliau kentut, Bu. Dan kentutnya keras, mungkin karena sakit perut. Dia malu sekali pada saat itu di depan Abu Hatim, ulama besar yang dia ingin meminta fatwa darinya. Maka ketika Abu Hatim pada saat itu dengan kentut itu dan semua orang ingin ketawa pada majelis itu ketika wanita itu kentut, maka Abu Hatim itu pura-pura tidak mendengar kentutnya. Jadi ketika orang pada senyum-senyum, dia itu seakan-akan tidak tahu. Kenapa kalian? Kenapa kalian? Seakan-akan dia tidak mendengar kentut itu. Padahal dia mendengar kentut itu. Saking dia menjaga perasaan wanita itu, maka akhirnya orang-orang itu menyebutnya dengan Abu Hatim yang tuli. Karena disangkanya bahwasanya beliau tuli, padahal beliau tidak tuli sama sekali. Karena saking besarnya komitmen beliau untuk menjaga perasaan muridnya ketika mengeluarkan angin dan kentut di hadapannya. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita, sesungguhnya Ibu, kalau kita mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya kelembutan itu pasti kita dapatkan. Kalau ilmu yang kita peroleh dan ilmu yang kita dapatkan diridhoi sama Allah. Karena apa? Allah itu ketika memberikan hadiah atas pencapaian ilmu kepada kita, Allah memberikan kelembutan. Mana dalilnya bahwasanya kalau Allah itu mendapatkan ilmu dari kita, Allah akan memberikan reward dan hadiah itu adalah kelembutan. Allah itu berfirman di dalam salah satu ayatnya. Mari kita buka di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Allah itu menyampaikan, maka karena rahmat Allah yang besar kepada kalian, maka kalian itu berlaku lemah lembut terhadap mereka, wahai Muhammad.
Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentunya mereka akan menjauhkan dirimu dari sekitarmu. Ayat ini memberikan kepada kita sebuah arti. Ternyata ketika orang itu mendapatkan ilmunya, betul-betul membawa keberkahan, Allah itu memberikan kelembutan. Dan kelembutan itulah yang menjadikan orang itu nyaman di antara kita ketika kita berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan ilmu itulah yang akan memberikan banyak keberkahan dengan kelemah lembutan yang kita miliki ketika kita menjadi penuntut ilmu. Jadi tidaklah seseorang ketika dia menuntut ilmu lalu kasar, lalu dia berhati kasar dan dia bengis terhadap sikapnya ketika dia merasa memiliki ilmu, lalu nampak kekasaran pada hatinya ketika dia mendapatkan ilmu. Pada proses ilmunya dia tidak dirahmati oleh Allah. Pada proses ilmunya dia tidak diterima sama Allah. Sering nggak kita menjumpai ada penuntut ilmu yang keras dan kasar? Sering. Padahal terkadang kita menjumpai dia sebelum dulu menuntut ilmu tidak sekasar itu dan tidak sekeras itu. Tapi setelah dia mendapatkan ilmu, dia keras, dia menjadi orang yang kasar. Setiap bertutur kata sering menyakitkan, ketika bermuamalah sering menorehkan luka, dan ketika bertransaksi orang itu mendapatkan keburukan dari sikapnya. Maka inilah yang menjadikan seseorang itu tidak berkah pada setiap ilmu yang didapatkan. Makanya ilmu keberkahannya dan kelembutannya itu satu hal yang terus terikat pada satu perkara di dalam kehidupan. Ibu semakin paham ilmu, semakin ibu paham sunnah, jangan semakin kasar. Semakin kita paham sunnah, maka jangan semakin kita keras kepada orang, terutama kepada pasangan kita. Semakin kita mengerti ilmunya, semakin kita lembut. Karena ilmu itu menyentuh pada hati kita dan mengubah karakter seseorang dari orang yang keras menjadi orang yang lembut. Makanya banyak sekali para sahabat ketika mereka sebelum masuk Islam, mereka menjadi orang yang kasar dan keras. Tapi setelah mereka bersentuhan dengan sunnah ketika mereka masuk Islam, mereka berubah menjadi manusia-manusia yang lembut terhadap orang yang beriman setelah mereka itu mendapatkan keimanan pada hatinya. Karena apa? Itulah salah satu sifat yang paling mahal hari ini. Sifat yang paling mahal hari ini tuh kelembutan, Bu. Mencari orang yang ngaji banyak, tetapi mencari orang yang lembut ketika ngaji susah. Mencari orang yang ikut ke kajian banyak, tetapi mencari orang yang mereka luwes ketika mereka setelah mendatangi majelis ilmu tidak banyak. Yang langka bukan ilmunya, tetapi yang langka itu adalah kelembutan setelah mendapatkan ilmu yang dia peroleh dan dia dapatkan. Nah, makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami mengapa Rasulullah itu menjadi manusia yang lembut. Karena Rasulullah betul-betul ilmunya diberkahi oleh Allah. Sehingga setiap tutur katanya, setiap sikapnya, setiap muamalahnya itu betul-betul menampilkan kelembutan yang tidak dibuat-buat oleh Rasulullah SAW. Sehingga setiap orang itu merasa nyaman ketika di dekat Rasulullah. Dan tidak ada manusia yang tersakiti ketika bermuamalah dengan Nabi SAW. Makanya dulu saya sempat menyampaikan sebuah kata-kata untuk menegur saya sendiri. Kata-katanya itu apa? Kalau kita dibenci karena akhlak itu musibah. Tapi kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah. Kalau ibu dibenci karena kebenaran, ibu memiliki ilmu yang benar, ibu sudah lembut, tapi tetap dibenci karena ibu meyakini kebenaran, itu anugerah, Bu. Karena Nabi Muhammad itu pun dibenci, tapi mereka tidak membenci Nabi Muhammad karena kasarnya Nabi Muhammad. Tidak, mereka membenci Nabi Muhammad itu karena kebenaran yang diyakini Nabi Muhammad. Tapi kalau kita dibenci karena akhlak, ketika kita tidak lembut, ketika kita kasar, ketika kita keras, siapapun yang dibenci karena keras dan dibenci karena kasar hatinya dan akhlaknya, itu merupakan musibah. Kenapa? Tidak ada orang mukmin yang dibenci karena akhlak dan tidak ada orang mukmin yang dibenci karena kekasarannya. Makanya kalau orang sepintar-pintar apapun dia memiliki ilmu, kalau dia sudah hilang sifat kelembutannya, satu persatu orang yang ada di sekitarnya tidak akan merasa nyaman, mereka melipir, mereka pergi. Kenapa?
Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan sikap respek dari sikap kelembutan orang yang berinteraksi dengan dirinya. Banyak perempuan yang siap ketika suaminya miskin, tapi banyak perempuan yang tidak siap kalau suaminya kasar. Banyak anak yang bersabar ketika orang tuanya miskin, tapi banyak anak yang susah bersabar kalau orang tuanya kasar. Banyak di antara majikan itu masih sabar ketika pembantunya masih banyak belum tahu dan tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi banyak majikan yang tidak siap ketika mendapatkan pembantunya kasar. Makanya akhirnya para ulama itu mengatakan bahwasanya sifat antara ilmu dan keberkahannya itu berkaitan dengan sifat kelembutan. Dan sifat kelembutan inilah yang paling langka dan paling susah kita dapatkan dalam proses kita mencari ilmu. Kenapa? Orang yang mencari ilmu belum tentu mendapatkan anugerah dengan kelembutan. Makanya Masya Allah, perjalanan kita mencari ilmu inilah yang menjadikan kita harus betul-betul berusaha betul. Melembutkan dalam setiap tutur kata yang kita miliki dan sikap kita ketika kita berinteraksi dengan banyak orang. Tidaklah mereka yang kasar, tidaklah mereka yang keras di dalam proses mereka mencari ilmu, kecuali sikap kerasnya dan sikap kasarnya itu menodai setiap ilmu yang telah dia pelajari. Ibu kalau mendapatkan ada seseorang kasar, padahal ibu tahu dia ikut ngaji, pasti ibu akan penasaran. Dia ngajinya sama siapa? Ya atau tidak? Oh, ngajinya sama mereka, pantes. Karena yang akhirnya menjadi ternoda bukan hanya orang yang kasar, bahkan sampai kepada siapa dia belajar pun akan tercoreng kebaikannya gara-gara sifat kekasaran dan kekerasan hati manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami kelembutan itu merupakan perhiasan yang tidak bisa terpisahkan dari kebutuhan kita ketika mencari ilmu. Sehingga ketika seseorang itu semakin lembut, kelembutan itulah yang menjadikan sesuatu itu menghiasinya. Kadang-kadang ibu, orang yang melakukan dosa lebih diterima sama orang lain itu karena kelembutan orang yang berbuat dosa. Kadang-kadang ilmu tidak diterima sama orang itu disebabkan karena sikap orang yang menyampaikan ilmu dan sikap orang yang belajar ilmu. Jadi terkadang ada orang menjauh dari panggung kebenaran bukan karena fitrahnya mereka rusak. Nah, bisa jadi ada orang itu menjauh dari panggung kebenaran karena sikap orang yang berada di atas panggung kebenaran itu betul-betul kasar yang menjadikan mereka itu tidak nyaman. Tapi kadang-kadang panggung kemaksiatan itu ramai dengan orang bukan karena nafsu ada di situ semata. Bisa jadi orang yang ada di panggung kebatilan itu ramai karena orang yang berada di atas kebatilan itu terkadang lebih lembut dibandingkan orang yang berjalan di atas ilmu dan kebenaran. Maka inilah yang menjadikan kita mengevaluasi cara kita di dalam kita mempelajari kehidupan sunnah dan kehidupan ilmu. Ibu, saya pernah tertegun dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita, dia menuliskan sebuah kisah ini. Saya tidak tahu apakah kisah ini benar adanya atau direkayasa oleh penulisnya. Tapi beberapa tahun yang lalu, kisah ini sempat viral. Mungkin di antara ibu masih mengingat kisah ini. Ada seorang wanita menuliskan di sosial media dan tulisannya itu direspon oleh ribuan orang. Dia berkata, saya ketika sedih, saya ini anak malam, saya ini anak party. Maka ketika saya sedih dan mengalami banyak problem dan konflik yang tidak selesai-selesai, saat itu saya ingin datang ke area masjid. Sebagai orang yang tidak pernah datang ke masjid, saya tidak tahu dong apa yang harus saya lakukan ketika saya masuk masjid. Karena beliau memang betul-betul keluarga yang jauh dari tuntunan Islam. Kalau omongan kita itu keluarga abangan. Ketika saya datang ke masjid, dalam kondisi saya tidak memakai hijab, tidak menutup aurat, ya karena saya tidak tahu. Pada saat itulah, ketika saya baru masuk ke area masjid, semua mata memandang saya dengan seluruh pakaian saya seakan-akan menelanjangi saya dari ujung rambut ke ujung jempol. Lalu ada yang menghardik saya ketika saya ke masjid.
kamu masuk masjid dan nutup aurat. Salah tempat, Mbak. Jangan di sini. Kalau ke sini pakailah setidaknya mau kena. Tolong keluar dulu. Akhirnya saya keluar dari masjid. Bertambahlah masalah saya. Bahwasanya ternyata masjid tidak menerima orang semacam saya. Saya lalu pergi. Lalu saya kembali lagi ke diskotik yang menjadi langganan saya. Ketika saya baru masuk, bartender melihat saya karena sudah kenal dengan saya, melambaikan tangannya. Lalu dia mengajak saya duduk sini. Sudah beberapa hari kamu tidak nongol. Duduk. Diajak bicara. Kamu lagi sedih? Kamu lagi ada masalah? Maka dituangkanlah bir dan scotchy. Lalu ditawarkan kepadanya dan dikatakan free untuk kamu supaya masalahmu cepat selesai. Akhirnya dia minum lagi. Kisah itu lalu akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh beliau. Ternyata ketika saya ingin datang ke rumahnya Allah, saya dihardik hanya karena saya tidak tahu bahwasanya saya harus menutup aurat. Karena saya betul-betul tidak tahu. Tapi ternyata ketika saya kembali ke diskotik, saya diterima dengan lapang hati dan bersuka cita. Bahkan saya diberikan minuman gratis, free charge. Ketika dia tahu saya lagi ada masalah. Lalu beliau mengatakan, berapa banyak orang itu meninggalkan kebenaran bukan karena dia benci sama kebenaran. Tapi karena sikap orang yang berada di atas jalan kebenaran tidak memberikan kepadanya kenyamanan. Berapa banyak orang yang akhirnya lari kepada kemaksiatan bukan karena fitrahnya suka dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi dia bergabung dengan kemaksiatan karena mendapatkan kenyamanan yang tidak didapatkan ketika berada di antara lingkaran agama. Ini jadi masalah penting, Bu. Kadang-kadang kita ketika sedang berusaha untuk menunjukkan pemahaman kita itu tidak perlu kasar. Kadang-kadang berbagai macam konstelasi politik yang ada di Indonesia itu terkadang menjadikan kita itu tidak kelihatan lagi sebagai penuntut ilmu. Kita kadang-kadang menunjukkan loyalitas kita kepada seseorang, lalu kita tanpa kita sadar kita kasar sama orang yang tidak sama pilihannya dengan kita. Lalu sifat kata-kata yang kasar menjadikan orang tidak nyaman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang yang akhirnya melipir, tidak mau belajar agama, tidak mau mengerti tentang kebenaran. Bukan karena mereka fitrahnya betul-betul rusak yang menjadikan dia benci kebenaran. Tidak, dia tetap cinta sama kebenaran. Walaupun belum bisa mengamalkan, tapi dia menjauh dari kebenaran itu. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kelembutan orang yang berjalan di atas kebenaran. Inilah pentingnya bagi kita. Kadang-kadang sikap kita ketika kita berada di rumah, ketika memberikan nasihat, kapan nasihat yang diberikan pasangan kita tidak kita terima? Ketika yang memberikan nasihat itu dengan cara yang kasar. Ibu, secantik apapun ibu di mata sang suami, ibu ketika memberikan sebuah nasihat, walaupun nasihatnya itu qala Allah wa qala Rasul, tapi sembari ibu lempari bantal dan guling kepadanya, sembari ibu matanya melotot dan nadanya tinggi, nggak akan diterima, Bu. Karena apa? Karena manusia itu pada dasarnya dan hajatnya itu sangat membutuhkan kelembutan sebelum kita menyampaikan apa yang kita inginkan dari anak kita, dari suami kita. Makanya berapa banyak akhirnya sebuah dialog di dalam rumah tangga itu rusak dan tidak efektif di dalam dialog itu. Karena kita sudah hilang rasa kelembutan kita. Banyak istri dan banyak suami ketika di luar rumah dia kayak kucing yang lembut. Tapi ketika berada di dalam rumah, dia kayak singa mengaum yang begitu menakutkan ketika bertutur kata. Akhirnya, orang itu tidak bisa mendengar nasihat dari kita. Ibu memberikan nasihat kepada suami, tapi hilang kelembutannya. Padahal ibu kepada tukang bakso aja lembut. Bahkan suami ibu itu sampai bercita-cita kapan ya jadi tukang bakso supaya istri saya lembut sama saya. Bang, iya bakso. Nggak pakai kecap, Bang. Sampai suami itu berpikir, kenapa dia sama tukang bakso selembut itu dan kepada saya bisa kasar dan volumenya penyanyi rock metal.
akhirnya itu yang terkadang menjadikan kebaikan itu tidak nyampe. Makanya ketika kita mendapatkan ada seorang istri sering mengeluh, saya itu kalau nyampaikan nasihat tidak pernah didengar sama suami, saya tidak langsung membenarkan, Bu. Kenapa? Karena saya juga tidak tahu bagaimana nasihat itu disampaikan kepada sang suami. Karena terkadang menyampaikan sesuatu itu sangat terpengaruh dengan metodenya dan terpengaruh dengan volumenya. Ibu menyampaikan sesuatu dengan volume tinggi, tidak akan bisa nyampe. Semakin tinggi, semakin nggak nyampe. Itulah uniknya bahasa kita di dalam penyampaian. Ibu kalau nyampaikan sesuatu semakin teriak-teriak, nggak nyampe. Kenapa pertengkaran itu selalu membutuhkan suara yang tinggi? Karena hatinya jauh. Makanya sering kan orang bertengkar itu teriak. Ada nggak orang teriak itu pelan-pelan? Nggak ada. Tinggi dia. Bahkan terkadang pasangannya itu sampai mengatakan, ngomong apa kamu? Ulangi lagi. Padahal sudah ngomong keras sekali. Karena hatinya lagi jauh. Makanya volumenya itu justru semakin tinggi itu semakin jauh hatinya. Makanya betul ketika Allah mengatakan sifat lain, sifat kelembutan itu tidaklah menempel kepada sesuatu kecuali menghiasi perkara itu. Maaf Ibu dan maaf Bapak ya. Kadang-kadang berapa banyak WTS itu lebih lembut ngomong kepada laki-laki. Hanya untuk mendapatkan uang 10.000, 20.000. Nggak tahu saya harganya berapa. Dibandingkan seorang istri yang mendapatkan nafkah terbaik dari suaminya dan mendapatkan yang terbaik dari suaminya. Berapa banyak laki-laki yang ketika menjadi suami, dia ketus kepada istrinya ketika istrinya butuh untuk divalidasi, untuk mengungkapkan banyak hal yang ada pada hatinya. Tetapi laki-laki jahat yang bukan mahram itu justru membuka telinganya kepada seorang wanita. Dan itulah tanda kerusakan di dalam kehidupan manusia. Makanya Ibu tahu nggak? Rumah yang diberkahi oleh Allah itu rumah yang tidak ada teriakan. Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, Innallaha idza arada rahmatan min ahli baitin yudkhiluhumur rahmah. Allah itu kalau menginginkan kebaikan pada rumah tangga, Allah itu memasukkan kelembutan pada rumah tangga itu dan tidak ada suara tinggi. Jadi kalau di dalam rumah kita masih ada teriakan dan teriakan, maka sebenarnya rumah kita belum diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan. Yang menumbuhkan benih bukan kilat dan halilintar, tetapi yang menumbuhkan benih itu air hujan yang tenang dan damai. Ya kan? Kalau kita mendapatkan hujan itu kan tenang, damai. Itulah yang menumbuhkan benih-benih yang mati di permukaan tanah. Yang menumbuhkan benih itu bukan suara halilintar dan kilat yang menyambar-nyambar. Disitulah kita paham, bukan suaramu yang tinggi yang menjadikan apa yang kamu sampaikan nyampe kepada hati, tetapi yang menjadikan kalimatmu nyampe kepada pasangan yang kamu cinta itu kelembutanmu. Makanya maaf Ibu, ini agak OOT sedikit. Ibu itu kalau ingin menyampaikan sesuatu, jangan memakai volumenya laki-laki. Kalau Ibu memakai volumenya laki-laki, laki-laki itu akan menghadapi Ibu sebagai musuh. Volume di atas 5 itu volumenya laki-laki Ibu. Gimana Mas? Itu volume laki-laki. Ibu jangan pakai volume laki-laki. Kalau suami Ibu mendapati Ibu memakai volume laki-laki, maka suami Ibu tidak melihat Ibu sebagai pasangan dan istri. Kenapa? Ibu akan dilihat sebagai suami, sebagai musuh. Karena laki-laki itu tidak pernah mencari suaranya yang tinggi. Ada nggak laki-laki? Coba ada laki-laki deketin akhwat gitu, terus suaranya akhwat tinggi, dia jadi pasti. Namanya siapa? Fadimah gitu. Nggak mau pasti. Karena fitrahnya laki-laki itu mencari suara-suara yang lembut, suara-suara bawah. Itulah pula yang menjadikan kita memahami di sini. Jadi kelembutan itu merupakan perkara yang kita harus mengerti supaya kita itu jelas bahwasanya ketika Ibu ngaji dan ketika saya belajar, maka yang nampak dari keberkahan ilmu yang kita peroleh itu adalah kelembutan kita itu secara otomatis mulai keluar satu persatu. Di dalam kita menyikapi segala sesuatu, kita tidak terburu-buru dan kita memiliki 4 sifat. Hayyin, layyin, qorib, dan sahel. Jadi kalau Ibu tanya, sifat lembut itu kalau secara praktek itu apa Ustadz?
Maka sifat kelembutan yang Allah sampaikan, fabima rahmatim minallahi lintalahum, sifat kelembutan itu diterjemahkan lagi oleh Rasulullah. Apa itu? Sifat 4 yang dikatakan oleh Nabi di dalam satu sabdanya. Ala ukhbirukum biman tuhramu alaihin nar. Kalian pengen tahu nggak siapa yang diharamkan dari neraka? Yang diharamkan dari neraka itu 4. Hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Inilah lembut. Hayyin itu apa? Hayyin itu orangnya rendah hati, Ibu. Makanya ibu ketika nanti berinteraksi sama suami dan berinteraksi sama orang lain, tidak perlu menceritakan tentang pengorbanan ibu. Dan tidak perlu menampakkan bahwasanya kita tinggi, itu namanya orang hayyin. Makanya kalau kita lagi ngomong sama pasangan kita, kok kita ngomongin pengorbanan kita, tidak usah ngomongin pengorbanan. Biasanya nanti nggak nyampe. Mas, kurangnya apa saya jadi suami, jadi istrimu? Yang nungguin kamu dari pagi sampai malam itu ya saya. Ya iyalah kan kamu istri. Yang ngelahirin anak-anak kamu siapa? Yang ngelahirin anak orang lain, mantan kamu marah nanti. Nggak usah nyebut-nyebut itu. Karena sifat hayyin itu rendah hati dan tidak suka menyebut-nyebut apa yang telah dia lakukan, Bu. Ibu berinteraksi sama anak, kok anak itu ibu dapetin, ibu menceritakan semua pengorbanan ibu, anak itu nggak akan dengerin. Ya Allah, nah, ibu itu ketika ngelahirin kamu, taruhannya nyawa, pembukaan dari 2 sampai 7 itu 3 jam. Belum bayar rumah sakitnya. Itu siapa yang ketawanya gitu? Itu malah enggak nyampe, Bu. Itu malah enggak nyampe. Saya tuh kadang-kadang saling menegur antara pasangan gitu dengan istri saya. Udah nggak usah disebutkan pengorbanan kita. Karena apa? Sifat hayyin itu adalah sifat ketika kita rendah hati, Bu. Rendah hati itu apa? Tidak pernah menampilkan apa yang telah kita lalui dan tidak perlu kita mempromosikan pencapaian-pencapaian yang telah kita lakukan. Makanya maaf ya, kalau ada orang itu rendah hati, setiap orang itu senang bersamanya. Kenapa? Rendah hati itu kayak dataran yang rendah, yang berkumpul semua air yang datang dari berbagai macam penjuru. Kadang-kadang Masya Allah, kadang ada orang itu nggak nyaman, Bu. Kenapa? Setiap kita dekat sama dia, Masya Allah itu. Dia itu menceritakan terus pencapaian dirinya yang kadang-kadang orang lain itu nggak terlalu butuh. Makanya maaf ya, cerita anak boleh, Bu. Tapi kalau cerita anak terus di depan orang, lama-lama orang juga tidak butuh cerita anak kita. Anak saya itu hafal 30 juz. Diceritakan terus-menerus. Kadang-kadang itu yang menjadikan orang tidak nyaman. Makanya yang pertama hayyin. Jadi sikap dari kelembutan yang menjadi karakternya penuntut ilmu itu apa? Sifat yang pertamanya itu hayyin, rendah hati, Bu. Kalau ibu rendah hati, orang itu nyaman sama kita. Ibu kalau berkumpul sama orang, pasti ibu memiliki alasan kenapa berkumpul dengannya. Dan salah satu alasan primer kita dekat sama orang itu selalu karena kerendahan hatinya. Saya senang sama dia, orangnya rendah hati. Makanya Nabi mengatakan, yang diharamkan masuk neraka itu, Bu, hayyin yang pertama yang disebutkan Nabi. Yang kedua, layyin. Yang kedua itu apa? Layyin. Layyin itu luwes, Bu. Lembut dia. Luwes dia. Menyikapi sesuatu itu luwes. Makanya akhirnya dia selalu mendatangkan alasan kalau dia mendapati kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan planning dia. Karena apa? Dia lembut, dia luwes. Sampai akhirnya setiap orang itu mendapatkan keluasan dari sikapnya. Karena sikapnya tidak keras. Orangnya enak gitu. Sehingga setiap berinteraksi dengan dirinya itu orang itu merasa nyaman gitu. Karena apa? Orangnya luwes. Saya itu kalau kajian, Bu, ada satu tempat gitu orangnya luwes, ketika saya ngomong saya ada udzur, ya nggak apa-apa Ustadz. Itu luwes, enak saya. Kadang-kadang itu saya pernah ada beberapa tempat tuh kalau saya udzur saya harus menyebutkan udzur saya. Bu, saya nggak bisa. Kenapa Ustadz? Saya ada udzur. Udzurnya apa? Nah, gimana sih guru punya udzur? Ya kalau sampai sudah punya udzur tuh ya berarti nggak bisa. Ya nggak apa-apa ibu nanya udzurnya Ustadz tuh nggak apa-apa. Tapi terkadang itu memberatkan. Makanya luwes itu enak. Luwes itu enak, Bu. Luwes itu yang melapangkan hati kita. Akhirnya apa? Kita sikapnya itu luwes. Akhirnya hatinya itu mudah untuk ditempatkan di mana saja.
Biasanya ibu, istri yang merasa ringan dalam hidupnya itu luwes. Udah luwes dia sama suaminya. Nah, saya ada kejadian, Bu. Ada seorang ibu-ibu tua, umurnya sudah hampir 70 tahun, Bu. Dan saya sudah menganggapnya kayak keluarga. Itu unik, Bu. Beliau punya suami setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad, tidak pernah pulang. Ibu pasti mikirnya macam-macam. Udahlah, nggak saya lanjutin lah. Beliau itu setiap Jumat, Sabtu, Ahad itu tidak pernah pulang. Saya pernah tanya, Abah itu kalau Jumat, Sabtu, Ahad di mana? Mi, gitu. Jumat, Sabtu, Ahad itu tidak pernah kelihatan, Mas. Mas Ustaz memanggil saya itu Mas Ustaz. Tidak pernah kelihatan. Saya terus sempat ngomong, sebagaimana pikiran ibu kan? Nah, saya tetap sama pikirannya. Umi nggak pernah curiga dia beli Abah itu nggak pernah pulang Jumat, Sabtu, Ahad. Beliau tidak pernah pulang Jumat, Sabtu, Ahad setelah saya usianya 30 tahun. Jadi perjalanan sudah 40 tahun kayak gitu. Saya tanya dong, Umi nggak curiga? Enggak. Saya simpel. Ini pelajaran buat kamu. Kalau dia pulang, dia suami saya. Kalau dia pergi, antara dia dengan Allah. Selama nafkah diberikan, selama tanggung jawab diberikan, selama pendidikan baik untuk akhirat itu diberikan sama anak-anak, itu lebih dari cukup. Masya Allah. Dan memang abahnya gitu. Setiap Senin sampai Jumat tanggung jawab. Semua nafkah, pendidikan anak, kehidupan akhirat, ikut kajian, ikut taklim, walaupun sudah sepuh. Dilakukan semuanya sama beliau. Tapi Jumat, Sabtu, Ahad nggak usah ditanya kemana. Saya ketika melihat itu, akhirnya mendapati, oh, itu mungkin salah satu cermin keluwesan. Mungkin ada ibu yang tidak setuju dengan saya. Tidak apa-apa, tidak setuju. Ini kan contoh. Kalau hadisnya harus setuju, kalau contoh boleh tidak berbeda. Kita boleh berbeda. Tapi di situ kita mendapati orang luwes itu enak. Akhirnya apa? Saya itu gampang, luwes saya. Kalau dia pulang suami saya, kalau dia pergi, itu antara dia dengan Allah. Dan saya tidak mau untuk memberatkan hati dan pikiran saya. Dan itulah kuncinya beliau itu selalu sehat sampai tua. Nah, ini bukan berarti nanti kalau ada ibu yang sakit, ibu nanti ngomong nggak luwes ya hidupnya. Jangan gitu. Tapi lain itu begitu. Jadi penyakit yang menjadikan kita itu biasanya mendapatkan banyak masalah itu kapan? Kita itu kalau merasa memiliki, Bu, itu biasanya kita tidak akan lain. Coba kalau kita ngelihat mobil yang begitu banyak di parkiran, saya luwes saja, Bu. Di sini ditutup, ini di sini, saya di sini. Luwes saya, kenapa? Mobil segitu banyaknya bukan mobil saya. Coba kalau saya merasa itu adalah mobil saya, mungkin saya akan khawatir. Maka sesungguhnya benar kata Rasulullah, yang pertama itu hayyin, rendah hati, yang kedua itu luwes. Makanya menjadi orang itu luwes. Kalau ibu menjadi istri yang luwes, dan kita menjadi penuntut ilmu yang luwes, istri yang luwes itu saya yakin 1000 perempuan itu senyum di luar rumah tidak akan pernah menggoda suami kita. Kenapa? Keluwesan itu harganya mahal, di mana mungkin perempuan lain punya kecantikan, tetapi keluwesan itu hanya milik istri yang halal ketika dia paham ilmunya. Makanya jangan diperberat masalah-masalah kecil. Kadang-kadang pertengkaran di dalam rumah tangga itu apa? Hal-hal kecil yang dibesar-besarkan. Itu kata Syekh Khamis, salah satu ulama yang saya belajar dari beliau di sosial media terus. Beliau itu sudah menikah hampir 30 tahun. Lalu pernah ditanya salah satu muridnya. Masih ada di YouTube, nanti kalau ibu paham bahasa Arab silahkan dibuka. Asal jangan diaminkan ya. Amin. Syekh Khamis namanya, tulis Syekh Khamis. Beliau pernah ditanya, apa kunci rahasia menikah sampai 30 tahun? Jawaban beliau itu tidak mengatakan sholat, tahajud, puasa. Tidak mengatakan itu. Karena beliau tahu itu sudah kewajiban. Makanya nggak disebutin nama beliau. Beliau itu menyebutkannya apa? Jangan membesar-besarkan masalah kecil. Udah itu aja jawaban beliau. Padahal beliau ulama besar, Bu. Kenapa beliau tidak menyebutkan tahajud bareng? Karena itu kewajiban, tidak usah disebut lagi. Contoh kayak kita nyari menantu, yang sholat tuh nggak usah disebut, Bu. Itu harus punya kewajiban, sudah termasuk di dalamnya. Makanya akhirnya banyak pernikahan itu disatukan karena perkara besar,
Tapi dipisahkan karena persoalan kecil yang tidak terselesaikan. Orang kalau mau nikah detail, sholatnya gimana, gajinya berapa, rumahnya gimana, manajemen konfliknya gimana. Tapi kalau sudah nikah, gara-gara masalah kecil, omongan suami yang mungkin ketika lagi marah, diinget-inget terus sama istrinya. Akhirnya apa? Akhirnya nikmat besar itu hilang karena perkara-perkara kecil. Kadang-kadang kita itu lupa, nikmatnya pesawat itu bisa hilang gara-gara burung yang terbang yang masuk ke baling-baling. Banyak pernikahan itu rusak hanya gara-gara masalah-masalah kecil yang terus kita besar-besarkan. Makanya kalau ibu menjadi wanita yang tidak memusingkan perkara-perkara kecil dan kita menjadi laki-laki yang juga tidak memusingkan perkara-perkara kecil, insya Allah pernikahannya itu lebih mudah sakinah dan lebih mudah untuk tenang dan tidak ada teriakan ketika kita menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi layyin. Layyin itu tenang, luwes dia. Menyingkapi itu luwes. Sehingga akhirnya apa? Keluasan itu yang akan menjadi perhiasan dalam kehidupan kita pada kehidupan ini. Luas itu. Ya. Makanya akhirnya jangan mempersoalkan masalah kecil. Ketika mungkin pada satu waktu suaminya ibu pulang diem. Kenapa kadang suami itu pulang diam? Ini saya ceritain, Bu. Laki-laki itu sifatnya tidak mau berbagi masalah sama istrinya karena tahu laki-laki itu dituntut harus menyelesaikan masalah. Itu tipenya laki-laki. Jadi kalau nanti ibu mendapati suaminya pulang diam aja, ibu jangan mikir macam-macam. Ini habis ketemuan ini kelihatannya ini. Jangan. Kadang-kadang laki-laki itu punya masalah dan dia perlu gua khusus, Bu, untuk bisa berdiam diri pada gua itu. Beda dengan perempuan. Perempuan itu ketika sedang ada masalah yang dibutuhkan bukan gua, tapi yang dibutuhkan toa. Dia ingin nyampaikan masalahnya kepada suaminya, semuanya diceritakan. Tidak apa-apa, memang begitu karakter kita. Tapi luas itu yang menjadikan kita paham, oh ya sudah suami saya lagi diam, mungkin ada sesuatu yang ingin diselesaikan dulu. Itu luas, Bu. Masalah kecil kadang-kadang kita marah boleh. Tapi jangan sampai kita terus membesarkan masalah-masalah kecil. Karena kalau kita disibukkan dalam perkara-perkara kecil, maka kita telah mengikuti jejak setan di dalam menghancurkan rumah tangga. Karena para ulama itu mengatakan, ketika setan itu tidak bisa lagi menggoda seorang suami untuk berzina, dan setan tidak bisa lagi menggoda seorang wanita untuk berselingkuh, maka yang dilakukan setan itu apa? Menempel pada perkara-perkara kecil supaya menjadi sebab pertengkaran-pertengkaran besar. Ya. Hanya gara-gara lupa martabak yang ibu titip, ya sudah, maafin aja. Udah, khair insya Allah. Jangan langsung kita ngomong, kamu tuh ya sepanjang hidup gak pernah bawain martabak, padahal baru lupa sekali. Itu yang terkadang sering kita lupakan. Terutama dalam masalah kecil itu apa? Lupakan kalimat yang pernah diucapkan ketika marah. Ini penting, Bu. Karena apa? Ketika kita lagi marah, itu banyak ucapan-ucapan yang keluar bukan karena kenyataan yang sebenarnya dan hanya karena letupan emosi. Makanya Imam Ibnu Katsir itu berkata, salah satu di antara kebaikan seorang pasangan dan suami istrinya itu apa? Kalau marah, lupakan setiap kalimat yang keluar ketika pas marah. Jangan terus diingat. Kamu dulu pernah ngomong kayak gini sama saya. Mah, itu kan saya lagi marah, Mah. Enggak, saya akan bawa kalimat itu sampai mati. Jangan gitulah. Itu namanya sifat layyin. Hayyin apa? Rendah hati. Yang kedua layyin. Yang ketiga, Bu, qorib. Qorib itu supel, Bu. Mudah akrab. Kalau di kajian ada yang baru datang, ternyata mungkin hijabnya belum syar'i, enggak usah dipandangin, Bu. Ada yang datang pakai cadar tapi lupa pakai jilbab, nggak usah dipandang. Maka sesungguhnya kita menjadi orang yang supel mendekat, Ibu. Maaf ya, Bu, kadang-kadang penyakitnya orang tidak mau ngaji lagi itu apa? Orang yang baru ngaji terintimidasi sama orang yang sudah lama ngaji. Sering nggak kayak gini? Nah, ini pelakunya ini.
Sehingga orang yang baru ngaji itu merasa terintimidasi. Mbak, kenapa nggak datang lagi ngaji? Saya ngaji terintimidasi, diliatin gara-gara mungkin saya pakai kaos kaki kanan lupa yang kiri. Janganlah. Makanya dikatakan oleh Nabi yang ketiga itu qorib. Qorib itu supel. Ya. Maka kalau supel enak, sama suami juga supel. Mudah bercanda, Bu. Makanya sama suami itu boleh. Saya tuh pernah ini ya. Kadang kita itu harus membaca WhatsApp atau membaca lelucon-lelucon yang yang lucu gitu. Hanya supaya kita bisa bercanda dengan pasangan kita. Itu namanya qorib, supel dia. Jangan kita mengatakan, oh saya ini memang wanita serius. Tidak bisa saya bercanda-bercanda. Janganlah kehidupan kita bersama keluarga kita itu lebih kering daripada penggaris kayu. Kita ini harus supel. Dan orang yang paling layak mendapatkan kesupelan kita itu siapa? Ya pasangan kita, Bu. Karena bercandanya kita, maaf, sampai bercanda jorok pun, maaf ya. Sampai bercanda jorok pun dengan pasangan itu mendapatkan pahala yang besar, Bu. Loh kok bisa, Ustaz? Karena kalau suami dan istri kita bercanda jorok sama lawan jenisnya, bukan pasangannya, dosanya besar. Berarti bercanda jorok sama pasangan pun itu pun menilai, itu pun memuat kebaikan yang besar. Dan itulah arti persahabatan. Yang namanya sahabat itu kan bersendagurau. Nikah itu sendagurau, Bu. Ah masa Ustadz? Nggak ada dalam sunnah. Kata siapa nggak ada dalam sunnah? Mana dalilnya Ustadz? Oke, saya datangkan dalilnya. Kalau menikah itu sendagurau. Rasulullah pernah mendapati Jabir bin Abdullah. Salah satu sahabat senior yang paling banyak meriwayatkan hadis dari 7 sahabat besar. Nikah dengan janda. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, kamu nikah Jabir? Ya Rasulullah. Dengan siapa? Dengan wanita ya Rasulullah. Janda atau gadis? Janda ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak menikahi gadis? Hatta tulaibaka wa tulaibaha. Supaya kamu bersendagurau dengan dirinya dan dirinya bersendagurau dengan dirimu. Dari hadis itu, para ulama itu memberikan penjelasan. Bahwasanya pernikahan itu seni. Bahwasanya pernikahan itu seni bersendagurau. Makanya ibu kalau tidak punya referensi, tebak-tebakan yang lucu, tidak apa-apa, buka Google. Mobil apa abang yang ada di atas pohon? Suaminya pusing banget. Apa jawabannya? Mau bilang mangga, mau bilang rambutan. Hal kecil, tapi itu akan menjadikan ibu memiliki sifat qorib. Tahu qorib? Apa qorib artinya tadi? Supel. Dan akhirnya kita itu enak, Bu, dalam pernikahan itu. Dan kita membicarakan konteks kelembutan itu bukan hanya kepada banyak orang, tapi kepada keluarga kita. Dan yang keempat setelah qorib itu apa? Selalu memudahkan. Artinya itu memudahkan, menggampangkan aja. Bang, bisa nitip ini enggak? Enggak bisa, ya udah enggak apa-apa, lain kali. Sudah selesai. Maka itulah yang menjadi cermin dari sifat kelembutan. Makanya penuntut ilmu itu harus memiliki sifat kelembutan. Dan sifat kelembutan tercermin dalam 4 perkara. Pertama hayyin. Apa hayyin? Rendah hati. Layyin. Apa layyin? Luas. Kemudian qorib. Apa qorib? Supel. Dan yang keempat yaitu sahel. Apa sahel? Memudahkan urusan orang di sekitar kita. Itu enak. Akhirnya nanti kita bersendagurau, akhirnya kita hidupnya bisa dinikmati dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Makanya sekali lagi ya Bu, ternyata pernikahan itu digagas oleh Nabi tidak seserius yang kita bayangkan. Nabi mengatakan nikah itu kamu bersendagurau dengan dirinya. Makanya kalau ibu sudah bisa bersendagurau dengan suaminya, oh itu anugerah betul Bu. Kalau selera humornya ibu sudah sama dengan selera humornya suami, itu karunia. Yang beda itu kalau selera humor ibu dengan selera humor suami sudah beda. Kalau selera humornya ibu komedi stand up, selera humornya suami masih Sri Mulat. Yang gitu. Tapi itulah yang namanya kita di dalam hidup berkeluarga. Dan itulah yang kita lakukan di dalam seni kita berinteraksi dalam kehidupan. Makanya akhirnya para ulama lalu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya penuntut ilmu harus memiliki sifat kelembutan di dalam mereka menuntut ilmu.
Maka semoga orang-orang yang ada di sekitar kita, Bu, bersaksi. Ibu ini setelah ngaji, sifatnya itu berubah. Dulu kasar, sekarang lembut. Dulu keras, sekarang luwes. Nah, berarti ilmunya ibu telah diberkahi oleh Allah. Ustadz, bukankah saya ketika mengikuti sunnah saya harus serius? Betul, mengikuti sunnah itu memang serius. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki sifat kelembutan, Bu. Nabi juga bersandau gurau dengan sahabatnya. Nabi juga lomba lari dengan Aisyah. Nabi juga bersandau gurau dengan Abu Bakar. Bukan berarti ketika kita berkomitmen mengikuti tauhid dan mengikuti sunnah menjadikan kehidupan kita hilang kelembutannya. Kelembutan itu bagian dari warna kehidupan dan merupakan art of life dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita mendapati salah satu sifat penuntut ilmu yang keenam itu penuh dengan kelembutan. Makanya miris ya. Saya pernah mendapati ada salah satu adik kelas saya ketika menikah, lalu beliau ditawarin sama bapaknya untuk menikah dengan santriwati. Lalu beliau tidak berkenan. Bapaknya curhat sama saya. Anak saya ini Ustadz nggak mau sama santriwati. Saya tanya alasannya. Kenapa? Dia merasa trauma ketika mendapati ada santriwati yang tidak lembut di dalam sikapnya. Mungkin ini masalah kasus ini parsial ya. Tidak bisa dibenarkan juga perkataan dari adik kelas saya ini. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya kelembutan itu merupakan harga termahal setelah kita mendapatkan ilmu. Ingat ya Bu, perkataan dari Imam Ibnu Katsir, kelembutan itu hadiah dari Allah. Maka siapapun kok tidak mendapatkan kelembutan, berarti dia belum mendapatkan hadiah dari Allah. Ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga kita semakin memiliki sifat hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Terutama untuk suami kita tercinta. Semakin kita menjaga sikap kita, sendau gurau kita, supel kita, luwesnya kita, rendah hatinya kita sama pasangan kita, dan sama orang di sekitar kita. Semakin menjadikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Yang menjadikan kehidupan kita susah itu apa? Sifat berkeras-keras di dalam agama. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, la yushad hadatin ila ghalabau. Tidaklah orang berkeras-keras di dalam agama kecuali akan dikalahkan oleh sikapnya dia sendiri. Ya, jangan berkeras-keras. Tapi betul, komitmen tetap penting. Tapi lembut itu juga sama pentingnya dengan sikap komitmen dan jangan sampai kita ekstrim di dalam memahami agama yang kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan. Mengikuti sunnah itu wajib. Bersungguh-sungguh di dalam sunnah itu juga lebih wajib. Tapi bukan berarti kesungguhan kita di dalam mengamalkan sunnah menghilangkan culture-nya ilmu yang berkah, yaitu sifat kelembutan. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf pada kesempatan hari ini saya tidak membuka pertanyaan. Qadarullah saya harus melanjutkan ada satu aktivitas. Oleh karenanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah terus membimbing kita kepada ilmu yang Allah berkahi dan kepada ilmu yang Allah cintai. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka antallah alahatu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa lal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil Allah kama hasanta khalaqana fahasin khuluqana. Ya Allah ya Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah kami mendapatkan ilmu yang berkesesuaian dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Janganlah Engkau menceraikan kami dari ilmu yang benar ya Allah. Semoga ilmu yang kami peroleh menjadi keselamatan bagi kami di dunia dan menjadi salah satu sebab mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pada kehidupan akhirat kami. Ya Allah, kami berlindung dari segala macam ilmu yang tidak berlandaskan kepada akhlak yang mulia. Kami berlindung dari segala macam ilmu yang menjadikan seseorang mendapatkan fitnah pada ilmunya. Dan kami berlindung dari segala macam ilmu yang tidak membawa keberkahan di dalam kehidupan kami. Ya Allah,
Anugerahkanlah kepada kami sikap kelembutan. Janganlah Engkau haramkan kami dari sikap kelembutan di dalam bertutur kata. Jadikanlah kami menjadi seorang hamba yang hayyin, yang layyin, yang qarib dan sahal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi. Tidaklah orang yang memiliki 4 sifat itu kecuali Engkau haramkan dari pintu api neraka. Haramkanlah kami dari neraka, ya Allah. Ketika Engkau mudahkan kami untuk mendapatkan sifat hayyin, layyin, qarib dan sahal dalam kehidupan kami. Ya Allah, kepada Engkau kami berdoa, kepada Engkau kami berharap. Lembutkanlah hati kami, lembutkanlah sikap kami, lembutkanlah interaksi kami, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang diharamkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.